Betapa sombongnya pembunuh ini, dia ingin berurusan dengan pria yang terluka selama pidato istri presiden. Tepat ketika dia akan melakukannya, istri presiden di sebelahnya ditembak. Saat ini, seorang dokter wanita menemukannya, dan reporter pria buru-buru memanggil polisi. Melihat hal tersebut, Lau Hei segera bersembunyi dan melaporkan situasi tersebut kepada atasannya. Pada saat ini, pemandangan sedang kacau, atasan memerintahkannya untuk segera mengungsi. Lau Hei tidak punya waktu untuk berpikir untuk melempar senapan sniper, dan pergi dengan cepat, tetapi pemandangan itu baru saja telah difoto oleh dokter. Setelah itu, Lau Hei datang ke tempat penampungan. Atasan memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang akan segera datang untuk menjemputnya, dan mobil tiba dengan cepat. Dia melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tiba-tiba seseorang menembaknya. Untungnya, Lau Hei mengelak tepat waktu. Ada dua pria berbaju hitam di atas gedung seberang, dan mereka adalah pembunuh yang membunuh istri presiden. Pada saat yang sama, polisi tiba setelah mendengar berita tersebut. Pria berbaju hitam itu tidak punya pilihan selain menyerah mengejarnya. Namun si tua hitam itu dihentikan oleh polisi khusus. Mendengar langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu, Lau Hei langsung melaju kencang. Dan ketika polisi khusus masuk, dia baru saja menghancurkan lantai dan melompat ke bawah, dan polisi khusus menembak dengan liar di pintu masuk lubang, tetapi dia masih terlambat satu langkah, dan dia melarikan diri tanpa cedera. Lau Hei bersembunyi di dapur, dan sejumlah besar khusus polisi tiba sesudahnya. Kalau mereka melemparkan dua bom gas air mata, yang membuat Lau Hei sengsara. Kemudian polisi khusus bergegas dan mulai mencari Lau Hei, petugas polisi yang tersebar hanya memberinya kesempatan. Lau Hei melihat waktu yang tepat untuk merobohkan satu orang dan kemudian menembak orang lain dengan senjata yang dicurinya. Saat itulah polisi mengirim tim lain dan mereka melihat rekan satu timnya yang terluka di tanah. Jadi dia buru-buru membawanya keluar gedung, tapi petugas polisi khusus yang membawanya keluar gedung tidak lain adalah Lau Hei. Dia dengan tenang melepas topengnya, melihat bahwa tidak ada yang mengenalinya, lalu pergi dengan anggun. Segera, CIA menemukan identitas Lau Hei. Ternyata dia adalah anggota Korps Marinir. Dia tidak mematuhi perintah selama misi dan salah membunuh atasannya, sehingga dia dijatuhi hukuman 3 hari penjara seumur hidup. Dalam perjalanan ke penjara, sekelompok orang misterius merampok kendaraan pengawal, dan Lau Hei juga menghilang. Saat ini, Lau Hei mengetahui dari berita bahwa dokter tersebut adalah seorang saksi mata, jadi dia menyelinap ke rumah sakit dan menemukan alamat dokter tersebut di database. Tak disangka